ada beberapa yang bilang ke kita, kita akan menang lawan Indonesia, Indonesia akan kalah sama seperti tahun 2012 kemarin. Ya, cyber-cyber kayak gitu adalah pasti bang. Ada juga beberapa dari supporter mereka yang tidak optimis dengan permainan Bahrain yang saat ini yang masih naik daun. Mereka lebih, tim Bahrain juga kita lihat dari media mereka lebih mewaspadai timnas kita sih karena kedatangan dua pemain yang Eliano dengan Messi sendiri. Ini adalah misi balas dendam ya dari timnas Indonesia dengan skuad yang kita punya saat ini. Pelatihnya juga Bahrain sempat bilang kalau misalkan Indonesia sekarang tuh merupakan tim yang sudah termasuk tim kuat karena dihuni dengan beberapa pemain yang sudah bermain di Eropa. Halo teman Kumaran, bertemu lagi dengan saya Katondio Bayu Mitra Widya. Hari ini saya akan mewawancarai supporter Indonesia yang sudah siap nonton langsung perjuangan timnas Indonesia di Bahrain. Halo Mas Ilham Jamaluddin, apa kabar? Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, udah siap belum Bang untuk nonton timnas Indonesia langsung di Bahrain? Alhamdulillah udah siap dong Bang, siap. Oke, Mas Ilham. Jadi Mas Ilham ini adalah dari komunitas Garuda Bahrain ya Mas ya? Ya benar Bang. Oke, dan ke hari Kamis tanggal 10 Oktober timnas Indonesia akan melakoni laga matchday ketiga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Bahrain. Nah, sejauh ini timnas kita kan udah punya 2 poin nih Pak ya melawan tim-tim kuat. Sebelumnya kita bisa nahan Arab Saudi, Australia. Lantas bagaimana nih animo teman-teman supporter di Bahrain untuk menyambut laga nanti? Iya, pasti kita lihat tren positif dari timnas kita sendiri dengan 2 laga terakhir melawan Saudi dan Australia cukup positif ya menurut kami itu sebagai supporter karena kebetulan 2 negara tersebut merupakan negara langganan Piala Dunia. Jadi dapat masing-masing 1 poin dari mereka tuh lumayan positif sih. Terus kita juga optimis nanti pada saat timnas datang ke Bahrain bisa memaksimalkan 3 poin. Jadi timnas kita sendiri bisa menang kok Bang. Oke, berarti optimisnya menang ya, bukan imbang aja nih Mas Ilham dan teman-teman ya. Menang dong Bang, dengan statistik pemain yang kita punya harusnya bisa menang. Oke. Nah kalau di Bahrain ini kira-kira total ada berapa nih seperti Indonesia yang udah pasti dapat tiket untuk nonton di Stadion Riva nanti? Update terakhir yang kita punya per hari ini dari pagi jam 10, kita sudah menjual tiket sebanyak 95% dari kapasitas kuota yang sudah diberikan oleh pihak Bahrain Football Association. Karena kita dapat kuota itu kebetulan ada 2.000 tiket dengan 200 untuk VIP Bang. Berarti total kira-kira ada berapa? Kurang lebih kita sudah menjual sekitar 1.800-an dan akan masih bertambah sampai hari H. Oke, siap. Nah, saya mau tanyakan lagi, kira-kira koreografi apa nih atau mungkin bagaimana bentuk dukungan dari teman-teman supporter di Bahrain nanti? Ya, terkait koreo sendiri kita dari Garuda Bahrain sudah menyiapkan koreo yang dimana kita akan membentangkan bendera merah putih sebesar 2 kali 10 meter pada saat Indonesia Raya berkumandang di Bahrain National Stadium. Oke, tapi kalau untuk itu perizinannya gampang ya atau mungkin agak rumit atau gimana tuh kalau boleh tahu teknisnya, Mas? Untuk perizinan pasti mungkin di setiap stadion tuh di negara masing-masing tuh pasti punya peraturan sendiri ya. Iya. Kemarin juga kami sempat untuk berkoordinasi langsung dengan pihak Bahrain Federasi untuk apa saja nanti yang akan kita siapkan untuk masuk ke dalam stadion seperti spanduk, drum yang akan kita bawa, toa dan termasuk bendera itu. Oke, tapi kan pastinya saya tahu bahwa di Timur Tengah ini komunitas supporter Indonesia ini ada di mana-mana ya, ada di Qatar, ada di Saudi dan negara-negara lain. Apakah dari negara lain juga akan di kawasan Timur Tengah juga akan datang nih, Mas Ilham? Iya, jadi kita juga dapat dukungan langsung dari teman-teman supporter Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, Garuda Oman dan Garuda UAE yang akan away langsung via jalur darat dan udara pada saat tanggal 10 Oktober nanti. Mantap, luar biasa.
Tapi ini kan ini ya, Mas Ilham ya, ngomong kan Kamis itu, saya nggak tahu kalau Timur Tengah atau di Bahrain gimana ya. Tapi kalau di kita kan biasanya Kamis itu hari kerja ya. Apakah ini bela-belain cuti berarti? Ya, jadi hari Kamis itu juga kalau di Timur Tengah kebetulan seperti di Bahrain sendiri Bang, itu masuknya weekend ya Bang. Oh gitu. Jadi hari terakhir untuk orang bekerja. Jadi ya beberapa teman-teman WNI yang akan nonton langsung nanti di stadion itu jauh 1 bulan sebelumnya sudah request schedule di owner masing-masing. Dari sebulan sebelumnya, berarti emang antusiasnya tinggi sebulan banget sebelum. ya. Iya Bang. Oke, nah cuman ini yang saya dengar nih, Bahrain ini agak unik. Katanya untuk tiket dijualnya offline ya. Itu karena saya juga dengar kabar kemarin juga supporter Jepang juga agak kesulitan tuh karena katanya mereka juga Bahrain menyediakan tiketnya itu offline. Kalau menurut pandangan dari Mas Ilham ini gimana ya? Apakah ini malah salah satu strategi dari federasinya untuk menyulitkan supporter tim tamu atau gimana, Mas? Iya, jadi sistem ticketing sendiri di Bahrain itu emang masih memakai sistem offline. Jadi kita juga agak kesulitan sih sebenarnya dari teman-teman dari Garuda luar Bahrain itu untuk membeli tiket secara offline. Tapi kami juga di sini hadir sebagai Garuda Bahrain untuk memfasilitasi teman-teman dari Garuda Timur Tengah untuk bisa membeli tiket melalui Garuda Bahrain lewat Bahrain Football Association. Terus perihal offline kemungkinan juga bisa jadi salah satu strategi sih buat pihak Bahrain sendiri untuk meminimais supporter tim tamu yang akan datang ke stadion nanti. Nah, tapi sebenarnya kalau kultur sepak bola di Bahrain tuh kayak gimana sih, Mas Ilham? Maksudnya, apakah memang kalau mungkin Mas Ilham pernah coba nonton pertandingan liganya, apakah mereka juga di liganya kayak gitu, Mas, tiketnya offline? Dan juga fanatisme supporter di sana kayak gimana sih? Iya, kalau untuk melihat Liga Bahrain dengan Liga Saudi misalnya ya, Liga Bahrain pasti tidak sebagus Liga Saudi ya yang dihuni dengan beberapa pemain top dunia seperti CR7 yang ada di sana, Benzema dan lain-lain. Bahrain juga termasuk punya liga yang cukup kompetitif ya menurut saya itu. Ditambah mereka juga punya beberapa klub yang pernah menjuarai Piala Asia tahun 2019 seperti Muharrar Club itu pernah menjuarai AFC Cup tahun 2019. Dan untuk tiketing sendiri sepengalaman saya juga itu tidak pernah dikenakan biaya. Jadi setiap orang yang mau nonton bola liganya mereka itu gratis, Bang. Termasuk Indonesia nanti itu gratis untuk orang lokal. Gitu. Jadi yang bayar ya udah kita aja nih supporter Indonesia. kita aja yang bayar, ya. Berarti dia supporter. Gitu. Ini digratiskan atau karena emang sepak bola bukan olahraga populer atau gimana Mas Ilham? Maksudnya kalau di negara-negara malah mungkin di Jakarta gitu ya, kalau kita ada bola di GBK mahal banget gitu. Jadi sepak bola mereka juga punya peminat sendiri sih Bang untuk di Bahrain, tapi mungkin sefanatik dengan Saudi atau negara-negara Timur Tengah lain tidak sefanatik negara Timur Tengah yang lain sih Bang. Makanya itu untuk pihak dari Bahrain sendiri sengaja menggratiskan untuk tiketing sendiri untuk orang-orang lokal. Oh iya, siap. Nah, kalau kita waktu itu untuk belinya ini harganya dikenakan berapa tuh, Mas Ilham? Untuk price-nya sendiri itu ada di harga 10 dinar Bahrain untuk kategori tiket reguler atau 400 ribuan. Terus untuk kategori VIP sendiri dibanderol dengan harga 20 dinar Bahrain atau sekitar 800 ribuan, Bang. Oke, luar biasa, mantap. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana optimisme dari Mas Ilham dan teman-teman ya. Maksudnya kan kita pernah dikalahkan 10-0 tahun 2012, ini udah lama banget ya. Waktu kualifikasi Piala Dunia 2014. Nah, bagaimana sih sebenarnya teman-teman Bahrain melihat skuad yang sekarang jika dibandingkan dengan yang dulu? Apakah itu menjadi, karena sekarang kan sudah banyak pemain abroad ya yang main di luar negeri termasuk di Eropa. Kira-kira gimana nih menatap laga nanti pandangannya? Ya, kalau melihat momen 12 tahun yang lalu pasti dari statistik yang kita punya pasti jauh berbeda ya Bang. Dikarenakan juga timnas kita sendiri banyak dihuni pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa kan, seperti
Mes dan Elian yang baru bergabung dan merupakan debut pertama mereka. Hmm. Jadi kami sih sebagai supporter yang ada di Bahrain tuh optimis bisa bawa pulang 3 poin dari Bahrain, Bang. Oke, nah di sisi lain saya pengen tahu bagaimana orang Bahrain, baik itu medianya atau supporter timnasnya ya, memandang Indonesia. Maksudnya, apakah mereka masih mengagung-agungkan kemenangan 10-0 itu atau gimana, Mas? Pasti momen itu mungkin tidak akan hilang ya di benak mereka tuh, apalagi pada saat saya ke kantor Bahrain Football Association itu ada salah satu momen di mana foto kita tuh pas Indonesia lawan Bahrain di tahun 2012. Oh, Jadi dipajang. ada dipajang. Jadi menurut kami sendiri ini adalah misi balas dendam ya dari timnas Indonesia dengan skuad yang kita punya saat ini. Pelatihnya juga Bahrain sempat bilang kalau misalkan Indonesia sekarang tuh merupakan tim yang sudah termasuk tim kuat karena dihuni dengan beberapa pemain yang sudah bermain di Eropa. Berarti mereka tidak akan meremehkan kita ya dari segi permainan mungkin ya. Mereka menyadari kualitas yang sekarang gitu, itu Mas Ilham ya. Iya benar Mas. Nah, kemudian ada nggak sih dari supporter sana atau mungkin dari orang federasi yang ngirim cywar gitu Mas Ilham? Skyward mungkin ada ya, mungkin karena kami juga kebetulan beberapa teman-teman itu kan supporter Garuda Bahrain bekerja sebagai barista di sini. Oh, oke. Kita juga punya beberapa customer yang fanatik dengan bolanya mereka termasuk Bahrain. Jadi ada beberapa yang bilang ke kita akan menang lawan Indonesia akan kalah sama seperti tahun 2012 kemarin ya. Cyber kayak gitu adalah pasti Bang. Oke, seru-seruan tetap ada ya, tapi tetap optimis ya kita bakal menang ya. Mungkin secara ranking FIFA kita jauh ya, tapi Mas Ilham ini kayaknya udah yakin banget nih Indonesia bakal bisa ngalahin Bahrain. Kalau menurut Mas Ilham, prediksinya kita menang sama siapa? Menang berapa nih? Prediksi saya sendiri 2-0 sih Bang. Oke. Kemenangan Indonesia. Mantap. Kira-kira nih yang golin siapa nih? Saya sih prediksinya Eliano ya. Jadi Eliano kan lumayan bagus tuh di klubnya. Ya. Terus sama yang satu lagi kayaknya Wahaji deh. Wakaji Ragnar. Iya, Ragnar. Oke. Nah, Mas Ilham nih, gimana nih Mas Ilham melihatnya? Kalau sampai Pais nggak main gimana nih? Ya, yang kami dapat juga info dari media-media yang sudah di-share ya. Jadi PAS itu masih dalam tahap pengecekan oleh tim kedokteran timnas sendiri. Tetapi kalau misalkan PAS-nya sendiri nggak bisa main, kita juga masih percaya dengan ada 2 kiper hebat, ada Hernando dan Nadeo kan yang ada di sana tuh. Karena menurut kami sebagai supporter timnas, yang pemain yang sudah dipanggil ke timnas itu sudah mempunyai kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain diaspora. Oke, berarti walaupun nanti kipernya Hernando Ari atau Nadeo tetap yakin ya, tetap menang ya? Yakin dong. Oke, mantap. Nah, dan tadi juga terkait Cywar, saya mau tanya nih, kalau di negara yang satu lagi yang nantinya kita juga akan main hari Selasa tanggal 15 itu Cina, di sana sudah mulai ada Cywar, bentuknya itu adalah kayak semacam klaim-klaim atau tuduhan-tuduhan bahwa pemain naturalisasi kita ini ilegal. Kalau di Bahrain ada sentimen-sentimen miring negatif gitu nggak untuk timnas Indonesia? Sejauh ini sih mereka tidak ada Cywar yang seperti ada di Cina ya, yang meragukan naturalisasi Mes dan Eliano yang terakhir ini tuh. Mereka lebih, tim Bahrain juga kita lihat dari media mereka lebih mewaspadai timnas kita sih karena kedatangan 2 pemain yang Eliano dengan Mes sendiri. Oke, berarti memang mereka fokusnya ya udah memang ini tim Indonesia yang kuat dan bagaimana timnas mereka harus mengatasinya gitu ya. Iya Bang. Nah, tapi kalau di sisi lain ada nggak mungkin media-media Bahrain yang malah mengkritik timnas mereka sendiri? Karena kan kalau timnas Bahrain setahu saya nih permainannya juga lagi fluktuatif nih, lagi kurang konsisten. Mungkin kalau media sendiri sepertinya tidak seperti media-media kita yang ada di Indonesia ya. Ada yang pro dan kontra tentang timnas kita. Bahrain sendiri sih lebih mensupport dan mempercayai juga timnya mereka, tapi ada juga beberapa dari supporter mereka yang tidak optimis dengan permainan Bahrain yang saat ini yang masih naik daun, kayak gitu sih Bang. Lebih ke para supporternya Bang. Oke, berarti para supporternya sebenarnya di sisi lain juga ketar-ketir ya lawan timnas Indonesia ya? Iya Bang. Oke, mantap.
Ya, jadi yang kita tahu kan kalau soal kondisi di Timur Tengah ya, lagi panas nih, ada perang antara ya Israel dan Iran. Nah, bagaimana kondisi di Bahrain? Apakah kondisi teman-teman di Bahrain agak khawatir dengan hal ini atau gimana nih? Karena timnas kita kan juga mau main di sana ya. Ya, alhamdulillah sih Bang, sejauh ini walaupun di Bahrain situasi masih kondusif. Oke. Terlepas dari ada beberapa eh, kayak war kayak Israel dan negara lain tuh di Bahrain masih kondusif Bang. Tapi kira-kira nih info-info aja ya, mungkin dari pemerintah sana atau imbauan dari pihak Bahrain, apakah nantinya bakal ada pengamanan yang ekstra Mas di stadion untuk pertandingan timnas Indonesia terkait situasi panas di Timteng? Iya, kemarin sih kita sudah sempat meeting dengan tim dari Bahrain Football Association dibantu dengan KBRI Manama. Jadi KBRI Manama juga sudah berkoordinasi dengan pihak PSSI di Jakarta untuk memberikan ekstra pengamanan untuk timnas kita baik di hotel maupun pada saat di stadion nanti. Oh, jadi sudah ada pengamanan ekstra ya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dan sejauh ini kemarin kan timnas mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu kan timnas kita udah sampai ya di Bahrain. Nah, itu sempat menyambut gak? Iya Bang, kemarin kita sempat menyambut kedatangan timnas sendiri pada hari Minggu pagi di bandara. Oke. Nah, itu pengamanannya gimana tuh kira-kira? Kalau dari penglihatan Mas Ilham? Iya, untuk pengamanan sendiri ada beberapa perwakilan dari pihak BFA, setahu saya itu selaku tuan rumah yang ada di sini. Terus juga kami juga berkoordinasi dengan teman-teman dari KBRI Manama dan IDN Chapter Bahrain sih Bang. Jadi kemarin lumayan kondusif untuk penjemputan timnas sampai ke hotel. Oke, berarti teman-teman supporter ini juga melakukan pengawalan terhadap timnas ya? Kemarin. Iya Bang. Jadi kita juga sebisa mungkin untuk selalu menjaga privasi pemain-pemain yang ada di Bahrain, perihal mereka nginap dan agenda mereka selama di Bahrain itu kita sebisa mungkin dari Garuda Bahrain untuk menjaga privasi mereka biar timnas juga bisa fokus untuk laga tanggal 10 Oktober nanti. Oke, berarti belum sempat ada ngobrol-ngobrol tipis sama pemain belum ya? Kalau untuk ngobrol-ngobrol mungkin pada saat di bandara ada sih Bang. Kalau paling kita dari pihak dari Garuda Bahrain cuman mau minta untuk mengajak beberapa pemain tuh untuk mengajak WNI yang datang ke stadion untuk mendukung mereka langsung. Karena kita juga tahu kondisi para pemain cukup kelelahan ya, karena flight dari Jakarta ke Bahrain lumayan kurang lebih memakan waktu 10 jam, jadi kita mengerti dengan hal itu sih Bang. Oke, kira-kira ada obrolan apa nih yang bisa di-spill mungkin Mas Ilham sama pemain? Kemarin sih obrolan paling ada beberapa video yang kita ambil seperti Egy Maulana, paling cuman mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung pemain timnas di stadion nanti sih Bang. Paling itu aja sih Bang. Kalau untuk interview yang lainnya nggak ada Bang, karena kita juga mengerti. Tapi mereka kelihatannya gimana Mas? Dari tatapan mereka walaupun lelah, apakah ada rasa optimis atau gimana gitu? Ya pasti ya Bang. Menurut saya sih juga pemain bakal merasa senang juga karena dimanapun mereka bermain pasti ada masyarakat Indonesia yang mendukung mereka, jadi mereka juga nggak sendirian Bang. Oke. Berarti memang kehadiran teman-teman supporter ini membantu meningkatkan gairah mereka ya. Oke. Nah, kemudian mungkin yang terakhir mau saya tanyakan ini sih terkait timnas kita semakin kuat dan juga ada perubahan kan aturan dari Piala Dunia 2026 bahwa nantinya kuota Asia itu nambah ya jadi 8,5, jadi bisa 8 atau 9. Dengan situasi timnas sekarang dan perubahan itu, yakin nggak sih kita beneran bisa lolos Piala Dunia nih, Mas Ilham? Menurut saya pribadi kita tetap optimis ya Bang untuk ke Piala Dunia itu, walaupun memang jalurnya nggak begitu gampang kan, karena ditambah juga ada beberapa negara yang kuat seperti langganan kayak Jepang, Saudi, Australia.
Iran. Tapi karena dengan peraturan yang sudah berubah dari FIFA untuk 2026 nanti, kita dapat kuota lebih kan Bang. Nah, kita sama seperti target dari Sintayong sendiri, peringkat 3 atau 4, harusnya sih bisa, Indonesia bisa melaju ke babak kualifikasi yang ke round keempat sih Bang. Kira-kira ada kayak semacam nazar gak sih kalau kita beneran bisa sampai Piala Dunia nih Mas Ilham? Waduh, kalau sampai ke Piala Dunia sih Bang, waduh, pengen nonton langsung sih Bang. Oh iya iya iya. Terakhir ini, kira-kira bagaimana tadi soal masalah tiketing ya, soal balik lagi. Itu kira-kira ada support gak sih dari pemerintah atau mungkin dari kedutaan, dan mungkin kalau ada bantuan lain kira-kira apa ya? Kedutaan sejauh ini memang sangat mensupport kita secara maksimal selama di timnas datang di Bahrain ini, dari segi lobby untuk beberapa peraturan mungkin, terus peraturan dalam artian kita tuh bisa tahu ada apa aja yang bisa akan kita lakukan selama di stadion nanti, maksudnya semacam rules seperti itu. Terus dari lobby tiket juga kemarin sudah dibantu dari kedutaan. Jadi kedutaan sendiri emang support full sih Bang untuk pertandingan nanti itu di hari Kamis besok. Oke Mas Ilham, terima kasih banyak atas waktunya Mas. Ya, semoga Siap, benar-benar Bang. terwujud mimpi kita bisa melihat timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kandangnya Bahrain ya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke Mas Ilham, terima kasih banyak, sehat selalu Mas. Siap Bang, makasih Bang, sehat-sehat Bang. Ya. Baiklah teman kembaran, itulah tadi perbincangan saya dengan Ilham Jamaluddin, supporter Indonesia yang sudah siap mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Kita doakan semoga timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kemenangan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.